Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia, Ibu Ida Farida CHMPD. Perkenalkan, nama saya Alia Desmayanti dari kelas 5B akan mempresentasikan hasil analisis jurnal individu. Langsung saja ke identitas artikel. Yang pertama itu berjudul Soap Making Project from Waste Cooking Oil for High School Students Chemistry Learning Qualitative Content Analysis, yang ditulis oleh Desrika Putri dan kawan-kawan di tahun 2024 di Jurnal Penelitian Pendidikan IPA volume 6 nomor 10. Untuk artikel yang kedua berjudul Green Soap, an Extraction and Saponification of Avocado Oil, yang ditulis oleh Susan Suteimer dan kawan-kawan di tahun 2015 di Journal of Chemical Education volume 92 nomor 10. Dan artikel yang ketiga berjudul The Antibacterial Activity of Liquid Soap Supplemented with Extracts Combination of Cyperus rotundus L and Flowers of Plumeria acuminata, Micaelia alba, Organanga odorata against Staphylococcus aureus and Escherichia coli-bacteria, yang ditulis oleh Sri Mulyani dan kawan-kawan di tahun 2022 di Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia volume 7 nomor 1. Ke poin selanjutnya itu permasalahan pokok. Untuk artikel yang pertama, belum adanya teaching learning sequence yang secara spesifik mengintegrasikan pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun sebagai konteks pembelajaran kimia di SMA. Untuk artikel yang kedua, banyak eksperimen pembuatan sabun di laboratorium pendidikan masih menggunakan larut organik yang berbahaya seperti petroleum ether, metilen klorida, dan heksana. Diperlukan metode yang lebih aman dan berorientasi green chemistry untuk pembelajaran siswa. Untuk artikel yang ketiga, sabun antibakteri komersial banyak mengandung bahan kimia sintetis yang berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan pencemaran lingkungan. Untuk poin selanjutnya, alasan mengapa permasalahan tersebut penting diteliti. Untuk artikel yang pertama, karena pembelajaran kimia di sekolah menengah sering bersifat teoritis sehingga siswa kesulitan mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Untuk artikel yang kedua, karena kegiatan pembuatan sabun merupakan eksperimen dasar untuk memahami reaksi saponifikasi dan konsep surfaktan, namun perlu dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip keamanan dan keberlanjutan lingkungan dalam pembelajaran modern. Untuk artikel yang ketiga, karena meningkatnya kebutuhan sabun selama pandemi COVID-19 disertai dampak negatif bahan kimia sintetis. Penelitian ini penting untuk menemukan formulasi sabun alami dengan aktivitas antibakteri yang efektif, namun tetap aman digunakan dan memenuhi standar mutu SNI. Untuk poin selanjutnya, rumusan masalah atau tujuan penelitian. Untuk artikel yang pertama, tujuan penelitiannya mengembangkan urutan pembelajaran TLS berbasis proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah yang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk artikel yang kedua, tujuannya mengembangkan eksperimen sabun hijau yang lebih aman bagi siswa dengan mengganti pelarut beracun menggunakan etil asetat dan mengintegrasikan konsep green chemistry serta pembelajaran berbasis inquiry di kelas. Untuk artikel yang ketiga, tujuannya membuat dan menguji sabun cair antibakteri yang mengandung kombinasi ekstrak nutgrass, magnolia putih, kamboja putih, dan kenanga, serta menganalisis efektivitas antibakterinya. Untuk poin selanjutnya, kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel. Untuk artikel yang pertama, landasan teoretisnya mencakup PJBL sebagai model pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pemecahan masalah nyata, konsep TLS, serta prinsip green chemistry dan Sustainable Development Goals. Untuk artikel yang kedua, kerangka teorinya meliputi prinsip green chemistry tentang penggunaan bahan yang aman dan ramah lingkungan, konsep reaksi saponifikasi antara trigliserida dan NaOH, serta pembelajaran berbasis inquiry dan hands-on learning dalam pendidikan kimia. Untuk artikel yang ketiga, teori utamanya zat metabolis sekunder tumbuhan seperti fenol, flavonoid, saponin alkaloid berfungsi sebagai antibakteri alami, kemudian mekanisme kerja antibakteri berupa denaturasi protein, gangguan dinding sel, dan perubahan permeabilitas membran, serta standar mutu sabun cair SNI sebagai acuan kualitas. Untuk poin selanjutnya, subjek penelitian dan metode langkah-langkah penelitian yang dilakukan.
Untuk artikel yang pertama, subjek utamanya tuh dokumen literatur dan ahli pendidikan kimia, yaitu guru kimia dan dosen. Metode penelitiannya kualitatif konten analisis dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan materi, analisis deskriptif, seleksi kategori, evaluasi materi. Proses diikuti dengan validasi ahli terhadap rancangan TLS. Untuk artikel yang kedua, subjek penelitiannya mahasiswa kimia tingkat awal sekitar 60 siswa di laboratorium organik. Metodenya eksperimen inquiry based learning selama 4 jam. Langkah-langkahnya ekstraksi minyak dari alpukat menggunakan etil asetat yang ditambahkan dengan isopropil alkohol, evaporasi pelarut, reaksi saponifikasi dengan NaOH, dan refleksi konsep melalui pembuatan model molekul lemak dan sabun. Untuk artikel yang ketiga, subjeknya sampel tanaman, yaitu bunga dan rimpang. Penelitiannya dilakukan di laboratorium dengan metode eksperimen, ekstraksi etanol, formulasi sabun cair, dan pengujian antibakteri. Langkah-langkah juga mencakup uji fitokimia, uji pH, dan total bahan aktif. Untuk poin selanjutnya, jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang diteliti dan bagaimana data dikumpulkan. Untuk artikel yang pertama, instrumennya itu lembar validasi ahli yang diisi oleh 1 guru kimia dan 2 dosen pendidikan kimia, yang kemudian datanya dikumpulkan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian konten TLS dengan konteks pembelajaran di SMA. Untuk artikel yang kedua, data diperoleh dari laporan hasil praktikum, hasil pre-lab assignment, dan refleksi mahasiswa. Instrumennya berupa lembar kerja inquiry, pengamatan hasil refleksi, serta umpan balik siswa tentang pemahaman konsep kimia dan pengalaman belajar. Untuk artikel yang ketiga, instrumennya peralatan laboratorium, media MHA untuk uji antibakteri, lembar pengukuran diameter zona hambat. Yang kemudian data-data dikumpulkan dari hasil uji fitokimia dan diameter zona hambat untuk menilai efektivitas antibakteri. Untuk poin selanjutnya, cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan. Artikel yang pertama, data dari literatur dianalisis melalui analisis isi kualitatif untuk menyusun kategori konsep, yaitu fenomena minyak jelantah, komposisi, proses pembuatan sabun dan manfaatnya, yang kemudian data divalidasi ahli dianalisis secara deskriptif untuk menyimpulkan kelayakan produk TLS. Untuk artikel yang kedua, data dikumpulkan secara deskriptif kualitatif melalui observasi, hasil laporan praktikum, dan komentar siswa tentang pengalaman belajar. Untuk artikel yang ketiga, data dianalisis secara deskriptif kuantitatif membandingkan diameter zona hambat pada tiap formula sabun, yang kemudian hasilnya diinterpretasikan menurut kategori aktivitas antibakteri. Untuk poin selanjutnya, deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Untuk artikel yang pertama, hasil penelitian berupa rancangan TLS terdiri atas 4 bagian, yaitu fenomena minyak jelantah, komposisi dan pemanfaatannya, proses pembuatan sabun, manfaat pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun. TLS ini dinilai layak digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek di SMA. Untuk artikel yang kedua, eksperimen sabun hijau menggunakan etil asetat berhasil dilakukan dengan aman dan efisien, menghasilkan sabun lembut berwarna hijau dari minyak alpukat. Siswa melaporkan peningkatan pemahaman konsep reaksi organik dan green chemistry, serta menemukan kegiatan ini menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk artikel yang ketiga, hasil menunjukkan semua sabun cair memenuhi standar SNI dan memiliki aktivitas antibakteri. Untuk poin selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari artikel untuk inspirasi rencana penelitian. Untuk artikel yang pertama, artikel ini dapat dijadikan landasan penelitian pendidikan karena menunjukkan bagaimana produk kimia dapat dijadikan proyek pembelajaran kimia berbasis lingkungan. Rencana penelitian bisa diarahkan untuk mengimplementasikan TLS ini langsung di kelas SMA dengan mengukur peningkatan pemahaman konsep surfaktan dan sikap peduli lingkungan siswa. Untuk artikel yang kedua, artikel ini memberikan contoh konkret bagaimana produk kimia sederhana dapat menjadi sarana pembelajaran aktif untuk memahami konsep reaksi, saponifikasi, surfaktan, dan prinsip kimia hijau. Penelitian ini bisa diadaptasi untuk pembelajaran SMA berbasis proyek atau PJBL dengan bahan lokal seperti minyak kelapa atau jelantah. Untuk poin selanjutnya, untuk artikel yang ketiga itu, artikel ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan produk sabun antibakteri alami berbasis bahan lokal yang aman dan ramah lingkungan. Hasil penelitian bisa diadaptasi sebagai proyek pembelajaran kimia di SMA, misalnya dalam topik surfaktan, reaksi asam basa, atau green chemistry. Kemudian di sini ada 3 judul artikel pembanding yang dapat dilihat di dalam PPT.
Kemudian setelah membandingkan dengan ketiga artikel pembanding, didapat research gap-nya. Yang pertama, belum ada penelitian PJBL pembuatan sabun yang diterapkan langsung pada siswa SMA. Kemudian yang kedua, belum ada penelitian yang menghubungkan kualitas sabun dengan hasil belajar kimia siswa. Yang ketiga itu aspek toksikologi lingkungan dalam proyek sabun belum terintegrasi dalam pembelajaran kimia. Dan yang keempat, belum ada penggunaan media elektronik untuk mendukung proyek pembuatan sabun dalam pembelajaran kimia. Oleh karena itu, didapat rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh penerapan project-based learning melalui proyek pembuatan sabun berbahan minyak jelantah terhadap pemahaman konsep surfaktan siswa SMA. Yang kedua, apakah kualitas sabun hasil proyek siswa, yaitu pH, daya busa, dan daya bersih, berhubungan dengan hasil belajar kimia pada materi surfaktan. Dan untuk rancangan judul proposal yaitu implementasi project-based learning melalui pembuatan sabun ramah lingkungan berbahan minyak jelantah untuk meningkatkan pemahaman konsep surfaktan dan literasi lingkungan siswa SMA. Mungkin dicukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.